Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekolah At-Taufik, terutama kelas 7, kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dalam tatap muka langsung. Walaupun sekarang kita pembelajarannya secara online, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Dan kita berusaha berikhtiar dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini tetap berkualitas dan tetap bisa dipahami. Bahasa Indonesia sudah melakukan pembelajaran sudah beberapa kali membahas ya. Yang pertama bisa diingatkan, kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Selanjutnya yaitu teks mencipta atau mencipta karya fantasi ya. Dan kali ini yaitu pembelajaran teks prosedur. Pembelajaran kali ini pembelajaran yang mungkin kalian tidak sadari sudah melakukannya. Misalnya ketika kalian akan membuat mie instan. Ketika lapar, kalian buat mie instan sampai mie instan itu disantap dan kalian merasa nikmat ketika sudah memakan mie instan tersebut. Tapi tidak disadari bahwa ketika kalian membuat itu prosesnya yang dalam pelajaran bahasa Indonesia atau berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia itu adalah teks prosedur ya. Karena teks prosedur ini mempunyai definisi ya. Dalam bahasa Indonesia itu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan suatu aktivitas. Begitu. Contoh, ketika kita ingin memasak mie instan, itu harus mempunyai langkah-langkah dalam membuat mie instan sehingga mie instan itu bisa dinikmati kan. Nah itulah pembelajaran kali ini ya, berkaitan dengan teks prosedur. Juga ketika kita menonton TV juga mempunyai langkah-langkah. Langkah-langkah tersebut dalam bahasa Indonesia namanya teks prosedur ya. Jadi tujuannya dalam kita mempelajari teks prosedur adalah apa gitu. Yang pertama adalah untuk memberikan petunjuk. Untuk memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian kegiatan. Sehingga orang yang membaca atau melakukan sesuatu itu mudah melakukannya. Yang kedua, tujuan kita mempelajari teks prosedur itu apa? Memudahkan pendengar atau pembaca dalam melakukan suatu aktivitas secara tepat. Begitu ya. Jadi tepat dan bisa dinikmati. Jadi ada nggak di teks prosedur itu jenisnya? Ada jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Jadi teks prosedur cara membuat sesuatu memandu seseorang atau pembaca dalam membuat sesuatu ya. Bisa membuat hiasan, bisa membuat adonan roti, membuat apa lagi ya? Cara membuat kotak pensil, cara membuat apa lagi? Cara membuat nasi goreng, cara membuat jus dan
dan sebagainya ya. Kalian mungkin pernah membuat sesuatu. Itulah jenis teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, jenis teks prosedur yang kedua adalah teks prosedur cara melakukan sesuatu. Tujuannya adalah cara membuat teks melakukan sesuatu itu adalah memandu seseorang agar bisa melakukan sesuatu, memudahkan seseorang agar bisa melakukan sesuatu tujuannya. Misalnya tata cara hendak kita melakukan atau hendak sholat ya, atau tata cara kita melakukan berwudu, atau cara melakukan sesuatu selain sholat, wudu atau apa, cara melakukan mandi besar, ya, begitu ya. Yang ketiga, jenis teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur cara memainkan sesuatu. Misalnya, contohnya apa? Cara memainkan gitar, cara menyalakan televisi, atau cara menggunakan komputer misalnya. Pokoknya tujuannya adalah membantu seseorang untuk memainkan sesuatu dengan tepat ya. Nah, sampai di sini kalian kan pasti paham ya apa yang dimaksud dengan teks prosedur ya. Nah, sekarang strukturnya. Sekarang struktur teks prosedur. Tentunya kan harus ada strukturnya. Ada bagian-bagian teksnya kalau struktur itu kan. Yang pertama, mengapa harus ada strukturnya? Untuk membedakan antara teks deskripsi, teks fantasi, dan dengan teks prosedur ini ada bedanya. Yang pertama adalah struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Nah, ini berbeda. Jadi tujuannya adalah tujuan ini merupakan hasil dari apa yang dilakukan seseorang ya dalam melakukan sesuatu ya. Yang kedua, alat dan bahan. Itulah struktur teks prosedur. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan dalam melakukan sesuatu. Itulah yang dinamakan struktur teks prosedur. Prosedur ya. Ya, struktur teks prosedur yang ketiga adalah langkah-langkah. Jadi tujuannya apa ketika kalian melakukan sesuatu. Yang kedua, alat dan bahannya apa saja. Yang ketiga, langkah-langkahnya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kalian. Ya, itu adalah struktur teks prosedur. Paham kan? Jadi langkah-langkahnya harus jelas, harus terperinci. Berbeda dengan kalian dengan struktur deskripsi, fantasi, dan yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kali ini adalah pembelajaran yang sangat mudah sekali karena teks prosedur. Kalian paham kan? Nah, sekarang tugasnya adalah kalian membuat teks prosedur yang pernah kalian lakukan. Bolehlah kalian teks prosedur, misalnya langkah-langkah cara membuat donat, cara membuat roti, cara membuat kue ya, itu boleh tugasnya. Atau yang kedua tugasnya adalah cara membuat atau cara melipat baju yang rapi. Bagaimana? Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Terus alat dan bahannya apa? Yang ketiga, langkah-langkahnya apa? Ya, begitu ya. Bisa kan?
Oke, kalau misalnya kalian sudah paham dan bisa, insya Allah kalian bisa melakukannya dan selesai. Yang pertama tugasnya, yang pertama adalah kalian boleh membuat teks prosedur dari jenis-jenis yang tadi Ustaz sebutkan. Boleh teks prosedur cara membuat sesuatu, boleh. Misalnya cara membuat roti. Yang kedua, atau cara melakukan sesuatu, boleh. Atau yang ketiga, cara memainkan sesuatu, ya. Pokoknya jangan lupa strukturnya. Yang pertama adalah tujuan cara membuatnya. Tujuan membuat roti untuk apa? Yang kedua, alat dan bahannya dikasih tahu, ya. Yang ketiga adalah langkah-langkahnya harus ada. Baik, begitu saja pembelajaran kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan teks prosedur. Kalau kalian belum paham, boleh langsung bertanya, boleh pakai WA atau sebagainya, ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.